Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Citra Nurul Aini dengan NIM 14235434. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ringkasan dari beberapa video yang saya tonton sebagai tugas dari mata kuliah Kejadian Luar Biasa. Nah, video tersebut tentang bencana alam, yaitu gempa bumi di Yogyakarta, ancaman megatrust di Banten, dan juga ketahanan gempa di Jepang. Selanjutnya, kita akan melihat potensi bahaya, risiko bencana, serta bagaimana masing-masing wilayah menangani dan mencegah dampak dari gempa tersebut. Di Yogyakarta sendiri, gempa dipicu oleh pergeseran sesar aktif opak yang ada di sepanjang Sungai Opak. Gempa ini termasuk gempa tektonik yang bisa menyebabkan kerusakan besar karena pergeseran lempeng secara tiba-tiba. Gempa pada tahun 2006 yang berkekuatan 5,9 skala Richter selama kurang lebih 57 detik mengakibatkan sekitar 6.000 korban jiwa dan banyak bangunan rusak, terutama di daerah yang punya tanah lunak seperti Bantul. Di sisi lain, wilayah pesisir barat Sumatera hingga selatan Jawa dan Bali memiliki potensi gempa megatrust yang berasal dari zona pertemuan lempeng samudra dan benua. Gempa jenis ini bisa sangat besar, bahkan bisa mencapai magnitudo 8,7 dan berpotensi menimbulkan tsunami setinggi 20 meter. Hal ini menjadi ancaman serius bagi daerah pesisir yang padat penduduk seperti Banten, terutama Siturgen. Sementara itu, Jepang berada di persimpangan banyak lempeng aktif, sehingga sering mengalami gempa besar dan tsunami. Namun, meskipun sering terjadi gempa dengan intensitas tinggi, Jepang mampu meminimalkan korban jiwa. Salah satunya adalah penerapan standar bangunan tahan gempa yang sangat ketat, serta peringatan dini yang cepat, dan edukasi mitigasi yang rutin dilakukan. Untuk penanganan dan pencegahan bencana, BPBD Yogyakarta membangun desa tangguh bencana dan rumah tahan gempa dengan desain khusus, seperti rumah dom yang kuat terhadap getaran. Masyarakat juga diberikan edukasi dan pelatihan mitigasi bencana agar siap jika gempa terjadi. Di Banten sendiri, masyarakat Desa Siturgen membuat jalur evakuasi, sirine peringatan dini, serta rutin melakukan simulasi mitigasi. Selain itu, mereka menanam mangrove di pesisir sebagai pertahanan alami terhadap tsunami. Semua ini dilakukan dengan dukungan dari lembaga swadaya masyarakat dan dana pribadi komunitas. Sedangkan Jepang menggunakan teknologi canggih seperti teknologi isolasi seismik untuk bangunan serta sensor yang bisa langsung aktif saat gempa dan bahkan menghentikan operasi kereta api untuk menghindari kecelakaan. Mereka juga rutin melakukan simulasi bencana dan pemeriksaan bangunan agar selalu dalam kondisi aman. Kalau kita lihat perbandingan penanganan di wilayah yang berbeda tersebut, meskipun risiko akibat gempa tinggi di Indonesia, upaya mitigasi mulai lebih baik dan berbasis komunitas. Jepang menjadi contoh terbaik dengan kondisi teknologi, regulasi bangunan yang ketat, dan pendidikan yang menyeluruh. Nah, jadi penting bagi kita semua untuk belajar dan melakukan mitigasi gempa secara serius, terutama di wilayah yang rawan seperti Yogyakarta dan Banten, agar meminimalkan kerugian dan korban jiwa. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat meningkatkan kesiapsiagaan ketika bencana terjadi. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.